Perkenalkan, nama saya Sita Widyastuti akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pasal 18 UUD 1945. Sebelum diubah, ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 18 tanpa ayat. Setelah diubah menjadi 3 pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Semua pasal diputus pada perubahan kedua pada tahun 2000. Pencantuman tentang pemerintahan daerah di dalam perubahan UUD 1945 dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralis, adanya sistem penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam UUD nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan UUD nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralis itu, pemerintahan pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah, sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat Indonesia, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Perubahan Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintah, dan Pasal 25A mengenai wilayah negara yang menjadi wadah dan batas bagi pelaksanaan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, NIM 201446000155. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna daerah yang bersifat istimewa. Daerah istimewa, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 18B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan daerah yang bersifat istimewa. Apakah daerah istimewa bersifat statis atau bersifat dinamis? Dalam artian, dapat dibuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah yang baru. Selain itu, ketidakjelasan ini juga berdampak pada apakah pembentukan daerah istimewa hanya dapat dibentuk pada level pemerintahan setingkat provinsi atau dapat dibentuk pada level pemerintahan setingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, kedudukan istimewa dalam Undang-Undang Dasar pertama kali diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturen Leschappen dan Volksgemeenschapppen seperti di desa Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, Dusun Darmarga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Meski daerah istimewa dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merujuk pada Zelfbesturenlingsheben dan Volksgemeenschapppen, namun pada dasarnya sejak semula pada masa pembahasan di BPUPKI, daerah istimewa sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dirujuk pada kedudukan daerah-daerah swapraja yang pada masa Hindia Belanda dikenal sebagai Zelfbesturenlingsheben dan pada masa pendudukan Jepang dikenal sebagai Koti, di mana pada permulaan berkuasanya pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 daerah-daerah swapraja tersebut berjumlah 278. Pada masa Hindia Belanda, kedudukan daerah swapraja diatur dalam pasal 21 ayat 2 IS, di mana daerah swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Sementara Volksgemeenschapppen yang dimaksud dalam adalah desa, negari, dusun, marga, dan sebagainya. Dari rumusan antara Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, namun daerah swapraja yang dimaksud dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1950 adalah sama dengan daerah istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana daerah yang telah memiliki status Zelfbesturenlingsheben pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah bagian utama dari pengertian daerah-daerah yang bersifat istimewa. Rumusan final ketentuan pasal 18B ayat 1 yang akhirnya disetujui untuk disahkan dalam sidang MPR adalah berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks otonomi khusus, dalam bentuk desentralisasi asimetris, Undang-Undang Dasar 1945 membaginya menjadi dua jenis, yaitu daerah khusus dan daerah istimewa. Desentralisasi asimetris sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemberian kewenangan yang berbeda dan lebih besar untuk satu atau lebih bagian negara yang dilakukan dengan cara mengesahkan undang-undang yang tidak diikuti dengan pembentukan bangunan kenegaraan yang baru. Dalam hal pengaturan daerah istimewa yang diatur dalam pasal 18B ayat 1 dengan merujuk pada pendapat Cornelis Lay, maka desentralisasi asimetris tersebut ditujukan untuk mengakomodasikan keunikan budaya dan perbedaan lur kesejahteraan 254 dan sebagai imbalan untuk bergabung dengan negara yang ada. Dengan merujuk pada perdebatan yang terjadi di MPR dan juga keterangan pemerintah terkait RUU atau Rancangan Keistimewaan Yogyakarta serta pengertian keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, pada dasarnya daerah istimewa yang diatur dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap merujuk pada pengertian swapraja dan secara spesifik menunjuk pada daerah swapraja yang masih ada, yaitu Yogyakarta. Makna dari daerah istimewa berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini masih senapas dengan maksud ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 64-67 Konstitusi RIS, dan pasal 132-133 Undang-Undang Sementara 1950, yaitu daerah-daerah yang awalnya merupakan daerah swapraja yang pada masa Hindia Belanda dinamakan Zelfbesturenlingsheben. Asas pemerintah daerah. Asas pemerintah daerah terbagi menjadi 4, yaitu asas desentralisasi, asas sentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan asas penyerahan wewenang maupun urusan pemerintah pusat ke daerah otonom. Asas desentralisasi tercipta untuk memenuhi kapasitas pemerintah daerah. Kapasitasnya sebagai berikut: 1. Bertujuan mengajak masyarakat turut serta membuat kebijakan dan kepentingan daerah dan politik.
2. Desentralisasi dibutuhkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 3. Desentralisasi melakukan peninjauan dan mengamati situasi penduduk secara keseluruhan. 4. Desentralisasi dapat diatasi kekurangan pemerintah daerah dalam setiap pengawasan terhadap program-program pemerintah. Asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah asas sebuah diimplementasikan oleh pemerintah pusat. J. In Harvard dapat mengenai sistem desentralisasi akan memperoleh keuntungan yakni landasan kesatuan atas kebijakan lembaga masyarakat. 2. Sebagai pencegahan keinginan untuk memisahkan diri dari negara. 3. Dapat menumbuhkan rasa memikirkan kepentingan sehingga dapat membandingkan antara kepentingan pemerintah dengan individu. Kelemahan asas ini dapat membuat pemerintah daerah terbengkalai karena adanya kewenangan pemerintah pusat. Penerapan asas yang berlebihan ini bisa menumbuhkan birokrasi negatif, terutama pada pemerintah daerah. Alhasil tugas yang dijalankan pemerintah daerah menjadi semakin berat. Asas dekonsentrasi. Secara teritoris, penerapan dari asas dekonsentrasi lebih mengarah ke sosialisasi politik. Beberapa keuntungan atas pemerintahan daerah dekonsentrasi yakni mampu mengurangi keluhan akan undang-undang maupun peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. 2. Bisa membantu aparat pemerintah yang tengah melaksanakan informasi atau memegang amanat dari pemerintah daerah. 3. Mempermudah rakyat berkomunikasi langsung kepada pemerintah daerah. Asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebiwin. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai daerah yang tingkatnya lebih rendah dalam menyelenggarakan tugas-tugas. Tugas diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat, dan bertujuan untuk memperlancar dan mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Materi selanjutnya yaitu tentang undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Di sini kami menuliskan 11 undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Setelah sejarah kemerdekaan Indonesia berlalu, pemerintah Indonesia yang sudah terbentuk mulai memikirkan bagaimana sebaiknya pemerintahan di Indonesia berlangsung. Makanya, kuasa legislatif yang masih dipegang oleh KNIP mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang KND, Komite Nasional Daerah. Singkatan KNIP adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite ini dibentuk dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum. KND ada pada beberapa tingkatan daerah, yaitu kabupaten, kota, dan keresidenan. KND diharapkan jadi BPRD, Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang setara dengan DPRD pada saat ini. Di dalam undang-undang ini juga ditentukan kalau 5 orang dari KND jadi badan eksekutif yang bersama dengan kepala daerah menjalankan kewajiban untuk mengatur rumah tangga di daerahnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Saat itu situasi politik sedang genting karena agresi militer terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Belanda memberikan beberapa pengaruh pada negara kita. Salah satunya yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang pokok pemerintahan daerah bagian Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan. Dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan kalau segala urusan rumah tangga daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Lalu kalau ada urusan yang belum diatur oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi wewenangnya, bisa diatur oleh pemerintah daerah. Ketentuan tersebut merupakan awal dari berlakunya otonomi daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 ini yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Undang-undang ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tersebut. Undang-undang ini dikenal dengan UU NIT atau Negara Indonesia Bagian Timur. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1900 ini diberlakukan pada tanggal 15 Juni 1950. Dalam undang-undang ini disebutkan kalau ada 3 tingkatan daerah otonomi di wilayah NIT, yaitu daerah tingkat 1, daerah bagian tingkat 2, dan daerah anak bagian. Undang-undang ini ditetapkan dalam rangka sebagai salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI. Undang-undang ini tetap berlaku sampai tahun 1957. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Keberadaan undang-undang ini dilatar belakangi oleh terjadinya perkembangan urusan ketatanegaraan negara ini semenjak negara Indonesia jadi berbentuk kesatuan. Pemerintah daerah juga terdiri dari 2 lembaga berdasarkan undang-undang ini, yaitu DPRD sebagai lembaga legislatif dan DPD selaku lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini juga turut disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tersebut. Kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dengan adanya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu ciri demokrasi terpimpin, turut melahirkan perubahan dalam aspek ketatanegaraan Indonesia ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini pengejawantahan dari Manifesto Politik RI yang digulirkan oleh Presiden Soekarno sebagai GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Di dalam undang-undang ini disebutkan kalau pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif. Disebutkan juga kalau pemerintah daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mengatur tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat 3 di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, yaitu buntut dari keberadaan Dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, jadi segala peraturan perundang-undangan tentang tata pedesaan yang masih mengandung sifat feodal dari penjajah harus diganti dengan undang-undang ini. Yang dimaksud dengan desa praja merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas daerahnya, berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, memilih siapa pemimpinnya, dan memiliki harta benda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferianto, NPM 21446000146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vika. 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 bertahan selama 9 tahun dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang yang lahir pada masa pemerintahan Orde Baru menyesuaikan pengaturan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia.
Yang baru dari undang-undang ini yaitu diaturnya Ibu Kota Negara Indonesia Jakarta. Undang-undang ini mengamanahkan adanya undang-undang secara khusus mengatur mengenai jalannya kedaulatan rakyat di Ibu Kota Negara tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur salah satu aspek dalam asas desentralisasi, yaitu penambahan penyerahan urusan pada daerah ditetapkan melalui peraturan pemerintah. 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sebagai undang-undang yang pertama kali secara khusus mengatur pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 terbit pada era demokrasi terpimpin, tidak lagi sesuai dengan kondisi ketatanegaraan yang ada di tanah air. Makanya terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan desa pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kedudukan pemerintahan desa bisa diseragamkan dengan tetap mengindahkan keragaman kondisi desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku. Supaya memperkuat pemerintahan desa, jadi semakin mampu buat menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya mencapai tujuan pembangunan nasional dan melaksanakan administrasi yang semakin meluas dan efektif. 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mulai digunakan pada era demokrasi reformasi. Di dalam undang-undang ini disebutkan jika jenis tingkatan daerah yang berlaku yaitu daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang membedakan dengan undang-undang pemerintahan daerah yang sebelumnya yaitu di dalamnya disebutkan kalau kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislatif daerah. 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah yang paling sering kita temukan di pemerintahan daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah juga dilaksanakan guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Semua hal itu dilakukan dengan tetap memperhatikan segala prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, kekhususan, dan keistimewaan suatu daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu ada dua undang-undang lain yang membahas pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tetapi undang-undang tentang pemerintahan daerah yang paling baru dan yang berlaku sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Keberadaan undang-undang tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh perubahan aturan mengenai pemilihan kepala daerah. Adanya perubahan yang terjadi yaitu penegasan tentang pembantu tugas kepala daerah, yaitu wakil kepala daerah. Selain itu, disebutkan juga wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Di dalam undang-undang ini juga diatur segala tugas dari kepala daerah yang baru dan sebagai ketentuan baru yang lainnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.